Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema memenuhi tuntutan sebagai guru PKR yang beranggotakan Sri Wijayanti, Siti Husnia, Rizal Dwi Pradana, Lutfiana Mega, Siti Nurhasana, Lailatul Natifah. Keterampilan pembelajaran dalam PKR. Keterampilan pembelajaran merupakan dimensi didaktik metodik dari tugas guru yang harus dikuasai oleh semua guru. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain: 1. Bagaimana mengawal dan menutup pembelajaran. 2. Bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. 3. Bagaimana mengelola kelas PKR. Yang pertama, bagaimana mengawali dan mengakhiri pembelajaran, yaitu 1. Mengawali pembelajaran. Dalam mengawali pembelajaran ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh sang guru. Salah satunya yaitu menarik perhatian murid, menimbulkan motivasi belajar, memberi acuan atau rambu-rambu belajar, membuat kiatan materi. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Motivasi belajar secara sederhana dapat diartikan dorongan dari dalam diri murid dan dari luar diri murid untuk melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk menimbulkan motivasi, antara lain: 1. Menunjukkan kehangatan dan semangat. 2. Rasa penasaran atau ingin tahu murid. 3. Ide yang bertentangan. 4. Minat siswa. Selanjutnya, memberi acuan belajar. Acuan atau rambu-rambu diberikan pada awal pelajaran dapat memberi jalan bagi terjadinya proses belajar yang berorientasi tujuan. Acuan belajar dapat diberikan antara lain: 1. Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. 2. Menyarankan langkah-langkah yang akan ditempuh. 3. Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. 4. Mengajukan pertanyaan memicu belajar. Membuat kaitan atau jalinan konseptual, artinya awal pelajaran merupakan jembatan antara pengalaman lama dan pengalaman baru. Bila pengalaman baru dapat dijembatani dengan baik, maka proses belajar akan berlangsung lebih bermakna. Oleh karena itu, pada pembukaan pelajaran, guru harus menggunakan kaitan antar materi, antara lain: 1. Menyampaikan pertanyaan apresiasi, yakni pertanyaan mengenai bahan lama yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Rangkuman materi pelajaran yang lalu dengan maksud untuk memetakan apa-apa yang telah dipelajari murid. Yang kedua yaitu mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran. Walau tentu saja berbeda tujuan dan fungsinya, dalam rangka menutup pelajaran ada 3 kegiatan pokok yang seyogianya kita lakukan. 1. Meninjau kembali. 2. Mengadakan evaluasi penguasaan murid. 3. Memberikan tindak lanjut. Bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri? Belajar aktif adalah proses mendapatkan pengetahuan, nilai, dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri siswa untuk membangkitkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk dapat menumbuhkan proses belajar aktif, perlu diciptakan iklim belajar yang baik, yang ditandai dengan adanya suasana yang hangat, menarik, menantang, dan menyenangkan. Mengapa belajar aktif perlu diterapkan? Karena 1. Ada bukti yang kuat bahwa individu yang berinisiatif dalam belajar dapat belajar lebih banyak dan lebih baik daripada individu yang tergantung pada guru. 2. Belajar aktif lebih sesuai dengan proses alami perkembangan mental individu. 3. Perkembangan baru dalam berbagai aspek pendidikan menempatkan siswa sebagai pelajar yang aktif. Untuk dapat mengembangkan murid sebagai pelajar yang aktif, guru PKR perlu lebih menguasai beberapa keterampilan sebagai berikut. 1. Membimbing diskusi kelompok kecil. 2. Mengajar kelompok kecil dan perorangan. 3. Mengadakan variasi. Variasi dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Variasi gaya mengajar. Gaya mengajar adalah pola penampilan guru dalam mengelola rangsangan belajar dan lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya dinamika proses belajar murid. 2. Variasi media dan sumber. Keterampilan guru memanfaatkan aneka ragam media dan sumber secara tepat, guna dan layak akan dapat membangunkan iklim atau suasana belajar mengajar yang menarik, menantang, menyenangkan. Untuk itu, guru harus terampil dalam memilih, menyesuaikan, menggunakan, dan bila mungkin mengolah kembali media dan sumber sesuai kebutuhan.
Yang ketiga, variasi pola interaksi kegiatan. Memilih potensi menerima dan mengolah informasi melalui pengalaman siswa adalah orang yang melakukan peristiwa belajar secara manusiawi harus dipandang sebagai makhluk konkret, pengamatan mendalam, pengkonsepan secara abstrak, dan percobaan meluas atau eksperimen. Bagaimana mengelola kelas PKR dengan baik? Yaitu, hal yang perlu disadari dalam PKR yaitu PKR memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Untuk itu, guru harus menguasai keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu 1. Menciptakan dan memelihara kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ditandai oleh tingginya presentase waktu yang digunakan siswa untuk melakukan tugas-tugas dan tingginya presentasi yang digunakan oleh murid untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. Untuk menciptakan situasi tersebut dapat dilakukan beberapa cara antara lain: A. Menanggapi dengan penuh kepekaan terhadap hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar mengajar. B. Memeratakan perhatian terhadap semua kelompok secara visual maupun verbal. C. Memberi teguran dan arif dan bijaksana bisa melihat terjadinya perilaku menyimpang dari siswa. D. Memberikan penguatan verbal, gestural, kegiatan, kedekatan, dan token sesuai dengan keperluan dan situasi secara wajar. Berikan pujian terhadap perilaku yang baik untuk mendorong munculnya perilaku baik itu lebih sering. Yang kedua, mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Bila ada siswa yang berperilaku menyimpang, janganlah biarkan tetapi harus dikendalikan. Mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara 1. Mengajarkan dan memberi contoh perilaku yang diinginkan. 2. Menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. 3. Memberi hukuman yang benar dan wajar terhadap perilaku menyimpang. Dalam mengatasi perilaku yang menyimpang, ada sejumlah teknik yang dapat dipakai. Di antaranya, 1. Mengabaikan sementara apa yang dirancang. 2. Melakukan campur tangan dengan isyarat. 3. Mengawasi dari dekat. 4. Menerima perasaan negatif murid. 5. Mendorong murid mengungkapkan perasaannya. 6. Menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu. 7. Menghilangkan ketegangan dengan humor. 8. Mengatasi penyebab gangguan. 9. Membatasi secara fisik. 10. Menjauhkan gangguan. Kemitraan antar guru dan antara guru dan masyarakat, yaitu jabatan guru merupakan salah satu jabatan profesional dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan PKR, kemitraan antara guru dan antara guru dengan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, iklim kerjasama perlu dibangun dan dipelihara. Beberapa cara untuk membangun kerjasama antara lain: 1. Mengumpulkan data, statistik, dan sumber informasi yang diperlukan. 2. Melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat. 3. Memberikan peran nyata kepada masyarakat sekitar sekolah. 4. Melaporkan keadaan sekolah dan memberikan tanda penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah membantu sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.